Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Jenenge Nyong Doni Uci Windiatmoko. Asli kota Purbalingga, Karesidenan Banyumas ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, tapi memiliki tapi duwe dialek sing unik. Nek wong liya jenengi ngapak-ngapak, tapi nek neng apa jane ilmu penelitian atau ilmu bahasa kue dialek Banyumasan ya, kayak gini dialek Banyumasan, dialek yang cukup terkenal di Indonesia ya. Kalau lihat artis Parto atau dulu Kasino ya, Kasino, kemudian siapa itu, Cici Tegal pada waktu itu pasti akan tahu ini adalah dialek Banyumasan seperti itu. Berbeda juga dengan tadi ada saya katakan Tegal, ada juga dialek Tegal, tapi mirip-mirip lah dengan Banyumas. Tapi untuk konten ini aku mencoba untuk alih kode bisa, campur kode bisa, antara bahasa Indonesia dengan bahasa ibu saya, bahasa ibu ya, yaitu bahasa Jawa dialek Banyumasan. Barangkali kanca-kanca wis pada ngerti dialek Banyumasan kayak apa. Sing jelas dialek Banyumasan tidak jauh ora adoh lah agak juga ya, antara bahasa Indonesia dengan mentranslitkan bahasa Indonesia ke bahasa Banyumasan. Intinya ora adoh lah, ora beda banget, ora liya banget antara bahasa Jawa ngapak dialek Banyumasan karo bahasa Jawa liyane, terutama Solo, Jogja ya. Tapi ora melulu, ora gur ganti sekam O dadi A. Misalnya nek nang Solo sego, nenggon Purbalingga dan sekitarnya atau Banyumasan menjadi A ya. Jadi sego nek nenggon dialek Banyumas dadi sega. Tidak, ora kabeh ae gue lah, ora kabeh gue. Ada pola-pola khusus ya, ana pola-pola khusus, pola-pola dewek sing perlu disinauni seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana dialek Banyumasan, bagi penutur dialek Banyumasan sing mandan keton kue selain tadi ya bunyi vokale O dadi A, dia punya dialek penutur dialek Banyumasan punya rima ya, punya cengkok sing nek nggon bahasa Arab atau ini istilahnya kol-kolah ya, kol-kolahnya keton banget, terutama nek muni huruf G karo K ya. Misalnya katok ya, katok itu. Kalau kita sebagai penutur Solo Jogja, kebetulan saya sekarang domisili di Solo, jadi terinfiltrasi untuk mengikuti dialek Solo Jogja. Katok ya, katok ya, jadi K-nya itu enggak glotal banget, kol-kolahnya itu semi-semi lah, katok. Tapi kalau saya berubah menjadi penutur Banyumasan, katok itu menjadi katok. Kue katoknya siapa? Kue katoknya siapa? Kue katoknya Nyong. Nah, seperti itu. Jadi kol-kolahannya tuh kelihatan dari kata katok tadi yang artinya celana ya. Katok, K-nya, huruf matikanya itu benar-benar di apa ini namanya ya, tenggorokan atau telak ya, ya istilahnya kol-kolah ya. Kemudian rimanya tadi, contohnya pakai bahasa Banyumasan ya, ada rimanya kowis kencot. Nah, artinya kamu sudah lapar.
kowe wis kencot. Jadi ada apa namanya, irama nada ketika mengucapkan kalimat itu gitu ya. Sama persis dengan dialek Sunda, kumaha damang sae pangestu, seperti itu, sampurasun. Nah, di dialek Banyumasan ada cengkok, ada irama nada seperti itu ya. Dan apa namanya, dialek Banyumasan selain tadi ya, tidak melulu oh jadi A kemudian kol-kolahnya terasa sekali, kemudian apa namanya, ada irama nada. Dia memiliki variasi bahasa ya, kata-kata turunan, tapi sebenarnya maknanya sama ya. Istilahnya hiponim apa hipernim ya, nanti cek ya, kasih tahu saya itu hipernim atau hiponim. Contohnya seperti ini, melihat ya, melihat ana sing deleng, mentelengi, sampai kalau anak muda itu cuci mata ya, ada bahasa tersendiri yaitu ngengsreng gitu ya. Ngengsreng itu cuci mata di tempat keramaian ya, untuk cuci mata ya, ngengsreng ya, padahal artinya adalah melihat-lihat. Jadi ada kata-kata turunan yang sebenarnya maknanya sama dengan yang lain, itu hiponim kalau nggak salah ya, itu. Jadi ada variasi bahasa yang memang unik seperti itu. Seperti tadi saya sebutkan kencot ya, kencot apa namanya, itu lapar artinya. Kalau di Solo Jogja kan luwe, ngelih. Kalau di Jawa Timur itu lesu ya kalau nggak salah, seperti itu. Juga ada beberapa keunikan yang menjadi ciri khas penutur dialek Banyumasan, yaitu apa namanya, semangat yang ditimbulkan ya, semangat yang ditimbulkan ketika dua penutur dialek Banyumasan bertemu. Pasti apa namanya, selain terkesan lucu, ada semangat dari ujaran-ujaran yang disampaikan, seperti itu. Barangkali persis dengan dialek yang lainnya, hanya untuk dialek Banyumasan atau Ngapak ini punya energi karena tadi ya, ada kol-kolah yang benar-benar terasa sekali. Jadinya apa namanya, ketika orang lain yang non dialek Banyumasan melihat orang Banyumasan berbicara, muncul adrenalin yang ini selain lucu ya, bahwa orang dialek Banyumasan semangat-semangat seperti itu. Dan memang selain kekeluargaan, gotong royong yang saya ketahui karena saya dari kecil sampai SMA di sana sebelum hijrah ke Solo untuk kuliah, memang semangat apa namanya, guyub rukunnya begitu kental. Jadi ya kayak gue lah, seperti itu. Dan dialek Banyumasan saya belum tahu, ketika kemarin dulu saya cek di Google, belum ada yang membuat kamus dialek Banyumasan dan Indonesia ya, jadi Indonesia dialek Banyumasan. Barangkali video ini bisa menjadi inisiasi bagi teman-teman yang fokus di bidang kajian linguistik, yang memang penutur aslinya adalah dialek Banyumasan, bisa apa ya, jajal ngewiwiti gawe kamus dialek Banyumasan ya, karena unik memang. Kalau untuk promosi syiar dengan bantuan YouTube, kayaknya akeh ya, wis akeh film-film yang berbahasa dialek Banyumasan seperti Cingire, yang saya ketahui ya, Cingire, Rianto Husno, Renda Polapike ya, yang sempat
muncul di salah satu TV swasta nasional ya, bocah bocah ngapak ya kalau nggak salah. Itu menjadi salah satu upaya bagi kita mengenalkan, bagi kita yang memang penutur asli dari dialek Banyumasan, untuk mengenalkan bahwa ada dialek di suku Jawa, yaitu dialek Banyumasan ya. Kalau nek sekang wilayah, nek ora salah sih, nek sekang tengah yaitu sekang Purworejo ya, Purworejo Ngulon ya, ke barat Ngulon, kemudian Wonosobo Ngulon juga, sampai ke, kalau yang bagian atas Bumiayu Tegal, kalau yang bagian tengah Banyumas, sing ngisor Cilacap. Itu wilayah dialek Banyumas. Pun Purbalingga ya tentunya pakai dialek Banyumas. Semuanya seperti itu. Nah, ini sekilas mengenai dialek Banyumas lah. Jenenge apa, program konten YouTubeku, mbuh engko sih tak pikirin jelas ana jeneng ngapak ya, ngapak story apa jajal ngapak. Sing jelas aku bangga dadi wong Purbalingga, dadi penutur dialek Banyumas, karena menjadi penciri jati diri. Sampai sekarang saya rasa ana lah bunyi-bunyi dialek, meskipun pas ngajar misalnya saya rasa glotalnya masih kelihatan ya. Tadi ketika bertemu huruf G atau K pasti akan kelihatan, meskipun nyong wis suwe nang Solo ya, ket 2006. Jadi perjalanan saya belajar bahasa itu cukup unik ya, cukup unik. Dari dialek Banyumas, kemudian mempelajari dialek Solo, dan sekarang di Jawa Timur pasti ada campur kode dialek bahasa Jawa ya. Ini dalam lingkup sempit ya, dialek Jawa, bahasa Jawa, tapi dalam beberapa dialek yang saya simak, yang saya dengar, dan itu masuk ke repertoar saya, pastinya dalam rangka adaptasi ya, ketika berkomunikasi dengan penduduk setempat ya, begitu ya. Jadi senang lah bisa hijrah, bisa merantau dari sinau bahasa Jawa, khususnya variasi dialek ya, dialek Banyumas nyong sebagai penutur asli, penutur utama, kemudian penutur yang kedua variasi dialek Solo Jogja, yang ketiga ya, katakanlah yang ketiga bahasa Jawa dialek, kalau Mojokerto lebih ke Surabaya nek ora salah ya, dialek Surabayaan. Ada 3 dialek yang saya jalankan ya. Tapi dari 3 dialek itu sama-sama merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi saya, yang menambah cinta NKRI, menambah nilai toleransi lah, seperti itu, dalam upaya menjaga budaya seperti itu. Jadi rasah di unggul-unggulna, sing paling apik dialek A, sing liyane elek ya aja ya gue ya. Jadi ini menjadi seorang pemerhati bahasa harus seperti itu ya, kudu ya gue melihat secara ilmiah ya, secara akademisi, sebabnya kenapa sih anak dialek yang berbeda padahal dalam satu pulau, dalam suku yang sama itu loh. Nek aku maca sih sekang zaman batu ya, sing aku kemutan banget pas kuliah S2 apa S1 ya. Jadi makin ada sekang pusat budaya, pusat kebudayaan, gue semakin
eh, kasar ya, semakin perak dengan pusat kebudayaan itu semakin halus cara berbahasanya. Pusat kebudayaan maksudnya adalah pusat kerajaan. Kalau sudah masuk unsur Islam, di sana ada keraton ya. Jadi semakin perak sekang keraton, semakin adoh, semakin perak semakin alus bahasane, semakin adoh sekang keraton semakin kesan kasar ya. Contoh dialek Solo Jogja, karena di Solo dan Jogja anak keraton Solo dan keraton Jogja ya. Kalau berbicara bahasa Jawa yang halus, di sana ada Krama Inggil. Saya nggak begitu hafal ya susunannya, mengganggu bahasa bahasa keraton itu bahasa apa, bahasa Krama Inggil, bahasa Krama, Ngoko halus dan Ngoko. Nah, itu di dekat pusat kebudayaan yaitu keraton. Nah, semakin jauh dengan keraton semakin kasar, dan itu terbukti dari jarak-jaraknya itu kan. Purbalingga atau Karsiden Banyumas terbilang jauh dari Solo Jogja, sehingga bahasa yang menjadi identik dengan orang-orang Banyumas itu terkesan kasar, berbeda dengan orang-orang yang asli Solo dan Jogja. Ya kayak gue sih, intinya ini permulaan, pastinya banyak hal yang ingin Nyong sampaikan berkaitan dengan dialek Banyumas seperti itu ya. Jadi ditunggu baik edisi selanjutnya, apa yang ingin aku omongna ming kokabe, bagaimana eksistensi, sebelum itu bagaimana sejarahnya ya, sejarahnya dialek Banyumas. Kemudian barangkali aku bakalan apa aja nih, mengupas sejarah kota kecilku, kota Purbalingga. Seperti itu. Baik, semoga menginspirasi, semoga membawa nilai, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di ngapak, di cerita ngapak ya, cerita berbahasa ngapak atau bahasa campur-campur, yang penting anak ngapake ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.